Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa yakum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak sekali kita kenikmatan, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang akhlak para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran tidak hanya fokus menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, tetapi dia juga harus dibarengi dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Maka yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, di antara akhlak yang dia harus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu qalilat dhahik fima yadhaku fihi an-nas bi su'i aqibatid dhahik. Sedikit tertawa dibandingkan kebanyakan orang. Kalau orang sukanya hidupnya pengennya tertawa, bercanda, ya, maka para penghafal Al-Quran ini harus dikurangi nih. Untuk bercandanya, ketawanya harus dikurangi. Kenapa? Karena kita kemarin sudah membahas orang yang menghafal Al-Quran dengan yang tidak itu harus punya perbedaan. Nanti kalau yang menghafal Al-Quran banyak ketawa, yang nggak menghafal Al-Quran juga banyak tertawa, terus apa bedanya gitu? Terlebih akibat dari banyak ketawa itu sangat buruk sekali akibatnya. Efeknya buruk buat diri kita, buat hati kita. Ya. Akibat dari banyaknya orang sering ketawa itu akan mematikan hatinya. Inna kasratad dhahik tumitul qalb. Sesungguhnya banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Kalau hatinya mati, ya bagaimana kita akan menjadi orang yang baik? Bagaimana amalan-amalan kita baik? Padahal hati adalah penggerak diri kita agar melakukan amalan yang baik, ya. Ala inna fil jasadi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Nah, ada di jasad itu ada tuh segumpal darah. Nah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, mudghah ini, segumpal darah ini, yaitu yang namanya hati. Kalau rusak, kalau mati,
maka jasad yang ada pada diri kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, semuanya akan rusak karena hatinya rusak, yang penggeraknya ini rusak. Jadi semuanya pun akan ikut rusak. Wa idza saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya hidup, hatinya baik, insyaallah yang lain pun akan baik. Nah, maka tadi salah satunya adalah jangan memperbanyak ketawa, karena ketawa itu bisa mematikan hati. Apalagi kita sebagai penghafal Al-Quran, daripada banyak ketawa masih mending buat murojaah, mengingat-ingat. Makanya kenapa penghafal orang itu ketika dia berjalan atau duduk kok banyakan diam? Bukan diam sebenarnya dia itu, tapi dia itu sedang memurojaah atau mengulang-ulang hafalannya. Ya, jadi terlihat orang itu pendiam. Di samping ada larangan tidak boleh banyak ketawa, ya dia pergunakan waktunya untuk mengulang-ulang hafalannya. Ya. Inna surra bi syai'in mimma yuwafiqul haqqa tabassam. Bukan tidak boleh ketawa sama sekali, boleh. Cuman jangan terlalu banyak, apalagi ketawanya itu untuk hal-hal yang tidak benar. Ketawa yang mengandung kebohongan, ketawa yang mengandung kemungkaran. Ada kemungkaran, ada sesuatu yang bohong malah, atau memang berita itu buat lucu-lucuan saja. Ya, kemudian kita ikut tertawa, maka ini enggak dibenarkan ya. Ketawa itu boleh asalkan sesuatu itu benar ya. Tapi kalau sesuatu itu mengandung bohong kemudian kita tertawa, berarti kita menertawakan atau menyenangi sesuatu kebohongan yang mana itu harus diingkari, harus diingkari, harus diluruskan, malah kita senang ya. Nah, kalau ada sesuatu yang menjadikan kita senang, ya boleh kita ketawa atau tersenyum sedikitnya. Karena Nabi pun ketika mendengar sesuatu yang membahagiakan, tabassam, senang, senyum ya. Ya senyum secukupnya, jangan tertawa sampai terbahak-bahak ya. Nah, itu tidak diperkenankan bagi para menghafal Al-Quran. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, wailun lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib wailun lahu. Celaka bagi orang yang berkata, bagi orang yang ngomong tapi perkataannya ini tujuannya agar membuat manusia tertawa, membuat orang lain tertawa. Fayakdzib, padahal perkataan itu mengandung kedustaan, tapi tujuannya ya yang penting lucu-lucuan ya. Yang penting orang lain terhibur, yang penting orang lain tertawa. Kata Nabi, wailun lahu, celakalah baginya. Nah, ini celaka ya. Dia tujuannya pengen membahagiakan orang, pengen membuat orang tertawa, tetapi dengan cara yang salah, yaitu membuat hiburan mengandung kebohongan, maka bagi dia kecelakaan ya. Nah, ini banyak ya, bahkan diperlombakan ya. Kalau antum lihat di TV ini diperlombakan. Nah, mereka ya ngomong, entah itu omongannya mengandung kebenaran atau tidak, tapi memang tujuannya agar manusia terhibur, agar orang lain itu ketika melihatnya tertawa. Nah, semakin banyak yang ketawa semakin bagus. Nah, ini berlawanan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Kita itu disuruh memperbanyak menangis dan mempersedikit ketawa, malah ketawa dijadikan ajang perlombaan ya.
Ya. Jangan perbanyak ketawa, sedikit ketawa. Kemudian yukrahul mizah khaufan minal la'ab. Nah, penghafal Al-Qur'an pun dimakruhkan untuk memperbanyak candaan, ya. Yukrahul mizah. Jadi dimakruhkan atau tidak diperkenankan untuk senantiasa memperbanyak candaan. Kenapa? Khaufan minal la'ab. Ditakutkan nanti terjatuh pada permainan, lupa akan tujuan kita. Kita ini tujuan di dunia itu bukan untuk bercanda, untuk bersenang-senang, ya. Kita tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Nah, ini sungguh-sungguh. Nah, kalau banyak bercanda, ditakutkan kita terjatuh pada permainan. Fa in mazaha qala haqqan basital wajhi thayyibal kalam. Nah, kalaupun kita pengen bercanda, maka bercanda yang baik, ya. Bercanda, ya, jangan ada unsur kebohongan. Jadi bercanda boleh, tapi candanya ini harus mengandung kebenaran, ya. Nah, ketika itu Rasulullah juga pernah bercanda. Makanya ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya wahai Rasulullah, sungguhnya engkau bercanda dengan kita." Ya. Qala inni la aqulu illa haqqan. Dikira bercanda itu mengandung kebohongan. Kita kan kalau canda kan bilang, "Oh maaf, canda, saya canda saja." Nah, meskipun canda juga itu tidak boleh ada unsur kebohongan di dalamnya, ya. Meskipun itu canda. Makanya ketika Rasulullah melakukan ini, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Ya wahai Rasulullah, engkau ini sedang bercanda dengan kita. Dikiranya Rasulullah itu bercanda, candanya ini ada unsur kebohongan. Maka Rasulullah menjawab, "Qala inni la aqulu illa haqqan." Sesungguhnya saya berkata kecuali mengandung kebenaran. Nah, artinya candanya Rasulullah itu tetap tidak berbohong. Beda dengan kebanyakan kita, kalau bercanda pasti di dalamnya ada kebohongan, ya kan? Ada main-main. "Oh maaf, saya hanya bercanda ini, saya hanya main-main." Nah, berarti itu ada kebohongan, ya. Nah, kalau mau bercanda silakan bercanda, tapi tidak boleh di dalamnya ada kebatilan atau kebohongan, ya. Karena itu dilarang. Basitul wajhi thayyibal kalam. Kemudian menghafal Quran juga harus basitul wajhi. Ini mukanya itu harus ramah, harus tersenyum, ya. Mukanya harus terlihat, ya, senyum, jangan cemberut terus, ya. Namanya penghafal Al-Quran harus murah senyum. Apalagi kalau ada tamu, masa diem aja cemberut terus. Senyum, salam, kemudian senyum, ditanyakan kabarnya, kemudian ditanyakan keperluannya, perlu apa. Jangan dicuekin, ya. Siapa yang datang ke sini, ya, baik yang mungkin ada pengirim paket sering bolak-balik juga, antum jangan cuekin, tanya, ya. Nanti kalau cuekin malah bahaya, mungkin nanti ada apa-apa lagi. Ditanya, "Assalamualaikum, ada perlu apa?" Ya. Mau bertemu dengan siapa? Nah, itu ditanyakan. Siapapun yang datang ke sini, kita harus menghampirinya. Enggak perlu harus, ya, ustadznya atau siapa, musrifnya, atau nggak ada security biar security saja. Tidak seperti itu. Setiap kita harus menyambut orang yang datang ke tempat kita, ya. Basitul wajh, ya. Jadi harus mukanya ini harus murah senyum, ya. Thayyibul kalam. Kemudian juga perkataannya harus baik, ya.
kita ini menghafal kalamullah, menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkataan yang baik, di dalamnya kata-kata yang baik. Maka kita pun harus baik dalam bertutur kata. Kemudian la yamdah nafsahu bima fihi fa kaifa bima laisa fihi. Nah, penghafal Al-Qur'an tidak suka membanggakan dirinya, apalagi yang tidak dimilikinya. Nah, apa yang dia miliki dia tidak berbangga. Penghafal Al-Qur'an itu tidak selalu membanggakan dirinya. Oh, saya nih sudah hafal Quran sekian juz, saya hafal nama suratnya, saya sudah hafal ayat-ayatnya. Nah, la yamdah nafsahu, tidak memuji dirinya atau tidak menyombongkan dirinya, tetapi dia harus tetap merendahkan diri atau bertawadhu, ya. Kemudian yahzar min nafsi an tagliba wala ma tahwa mimma yuskhitu maulahu. Selanjutnya hendaknya penghafal Al-Qur'an, ya, meredam hawa nafsunya dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'u nafsi innam nafsa la'ammaratum bisu'. Memang nafsu itu kebanyakan menghantarkan orang pada perkara-perkara yang pada perkara-perkara yang salah, ya, pada perkara-perkara yang jahat. Maka kita harus berusaha nih untuk bisa meredam nafsu kita. Jangan sampai kita itu terkalahkan oleh nafsu ammarah, nafsu kita yang salah itu, ya. La yaghtabu ahadan, tidak boleh menggibahi seseorang, ya. Wala yahqiru ahadan, juga tidak boleh menghina seseorang. Wala yasubbu ahadan, tidak boleh mencerca seseorang. Wala yashmat bimusibah, dan tidak boleh senang di atas musibah saudaranya. Ketika ada saudaranya kena musibah, senang, ketawa, bahagia, kayak dapat durian runtuh. Wah, ini bahaya yang begini. Enggak boleh. Penghafal Al-Qur'an harus innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang muslim itu saudara, ya. Bahkan al-muslim kal muslim kal jasad, seorang muslim atau seorang mukmin itu seperti satu jasad. Idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahar. Kalau ada satu jasad kita yang sakit, pasti anggota yang lain pun kita akan merasakan sakit. Antum coba tangannya atau jari telunjuknya sakit nih. Nah, seluruh badan antum mungkin akan merasakan sakit. Ini perumpamaan kita dengan mukmin lainnya, harus begitu. Kalau ada yang kena musibah, ya kita pun merasakan sakitnya, merasakan sedihnya, kita berusaha dibantu mereka. Jangan malah menertawakan atau bahagia di atas penderitaan orang, nggak boleh, ya. Nggak boleh, apalagi ini dimiliki oleh penghafal Al-Qur'an. Selanjutnya wala yahsuduhu, tidak boleh dengki kepada saudara kita. Wala yusi'udzon bi ahadin illa biman yastahiq, dan tidak boleh bersuudzon kepada seseorang kecuali memang itu layak buat dirinya atau layak buat orang tersebut. Yahsudu bi ilmin, boleh berhasad tapi harus dengan ilmu, ya. Pertama tidak boleh berhasad, tapi nanti ada suatu kondisi yang membolehkan kita itu hasad. Tapi maknanya bukan hasad yang biasa
artikan, ya. Al-hasad kata ulama artinya tamanni zawalin ni'manil ghair. Hasad itu yaitu mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang. Nah, itu hasad, ya. Ada teman kita yang mungkin hafalannya cepat, nah kita hasad iri. Ini semoga dia nanti nggak bisa ngafal. Nah, ini berarti kita hasad, mengharapkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Ada teman kita yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada dirinya, ya. Nah, dia pandai dalam ilmu tertentu, kemudian kita hasad. Wah, semoga nanti nilainya dia jeblok atau pas ujian nanti banyak yang salah. Nah, ini hasad yang dilarang, ya. Karena mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Walihada yusammal hasid aduwa ni'matallahi ala ibadihi. Qala ulama, hasad itu ada 3 martabah. Hasad itu terbagi menjadi 3 tingkatan, ya. Yang pertama, karahiyah husulun ni'malil ghair, yaitu benci orang lain itu mendapatkan nikmat. Ini yang pertama. Hasad terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia benci orang lain mendapatkan nikmat. Temennya cepat hafalannya, nah dia benci itu, ya. Temennya pintar matematika, dia benci. Temennya pintar bahasa Inggris, dia benci. Nah, itu namanya hasad. Kemudian yang kedua, an yatamanna zawalan ni'mah anhu wa hadza asyaddu minal awwal. Nah, kalau yang kedua ini, dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini lebih derajatnya lebih tinggi, ya, lebih berbahaya daripada yang pertama ini. Kalau yang pertama kan cuma benci saja. Oh, benci temennya dapat nikmat ini, benci temennya punya kemampuan ini, punya kebiasaan ini. Nah, yang kedua ini mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Kalau kita punya perasaan ini, ada para penghafal Quran punya sifat hasad yang seperti ini, wah bahaya nih. Nah, kita harus bersihkan jiwa kita dari hasad yang kedua nih. Bahkan yang ketiga lebih parah lagi. Tingkatan yang ketiga, hasad itu lebih parah daripada yang kedua, yaitu an ya'mala ala izalatiha. Dia berusaha, ya, untuk menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Dia yang mengusahakan, bukannya hanya berangan-angan, tapi dia yang ingin menghilangkan nikmat tersebut. Nah, pelakunya malah, wah ini bahaya, ya. Ada temennya tadi dapat nikmat, ya. Nah, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut, dan dia pelakunya untuk menghilangkan nikmat itu. Nah, ini kan bahaya. Fayukhattid wa yudabbir li zawalin ni'man akhihi. Bahkan dia rencanakan, dia usahakan, dia planning gimana ya supaya ini nikmatnya hilang pada dirinya itu. Ya. Contoh, mungkin temennya pandai dalam bermain sepak bola. Nah, karena dia hasad, wah ini kalau dia nggak sakit nih, nanti dia terus yang diajak main bola. Nah, akhirnya dia rencanakan tuh gimana dia itu sakit atau kakinya cedera. Nah, ini kan bahaya yang begini. Tidak hanya berangan-angan, tapi dia yang melakukan hilangnya nikmat tersebut. Nah, ini tingkatan yang ketiga ini lebih berbahaya. Hasad yang ketiga ini sangat berbahaya sekali, ya. Bukan hanya sekedar benci, bukan hanya menginginkan atau mengharapkan nikmat itu hilang, tapi dia merencanakan
nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini sangat berbahaya dan jangan ada pada jiwa penghafal Al-Qur'an. Kemudian wala yusi'udzan bi ahadin illa biman yastahiq. Kita tidak boleh bersuudzon, berburuk sangka kepada saudara kita kecuali memang ini layak baginya. Ya. Nanti suudzon itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi pada prinsipnya suudzon atau negative thinking, berburuk sangka itu awalnya memang tidak diperkenankan, tidak boleh. Ya, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada saudara kita. Tapi dalam suatu kondisi kita boleh bersuudzon kepada orang lain. Ya. Tapi hukum asalnya kita tidak boleh bersuudzon. Namun kalau dibutuhkan dan membutuhkan untuk bersuudzon, untuk berburuk sangka kepada orang lain, diperbolehkan. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian ya untuk memperbanyak dzon, untuk memperbanyak prasangka kepada saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka kepada saudaranya. Waqala Umar bin Khattab pun mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fimri'in muslimin su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah kalian berprasangka dengan kalimat yang keluar dari seorang muslim. Ya, ketika saudara kita muslim mengeluarkan suatu kalimat atau dia berkata, jangan kita berburuk sangka atau jangan kita bersuudzon dulu. Yang mana mungkin kalimat itu juga mengandung kebaikan. Ya. Nah, itu awalnya ya. Kita tidak boleh bersuudzon, tapi dalam suatu hal nanti kita diperbolehkan untuk bersuudzon. Namun maksud dari hasad di sini tadi bukan hasad yang menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita atau kita benci dengan nikmat yang dimiliki saudara kita. Hasad yang dimaksud, yang diperbolehkan di sini adalah yaitu al-ghibthah. Ya, al-ghibthah itu ya dia seperti hasad tapi bahasa lainnya adalah ghibthah. Ya, ghibthah itu menginginkan, ya iri, sebenarnya iri. Cuman tidak menghendaki nikmat itu hilang dari saudaranya. Cuman dia iri. Mungkin ada teman antum yang sudah selesai hafalan Qur'annya. Nah, dia hasad atau ghibthah tadi bahasanya. Dia iri. Cuman dia tidak mengharapkan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Ya. Tapi menjadikan motivasi buat dirinya. Nah, kalau ini hasad yang diperbolehkan. Atau ada teman kita yang kaya, kemudian kita iri, semoga saya juga bisa seperti dia. Tapi kita tidak mengharapkan agar dia itu hilang kekayaannya. Nah, ini hasad yang diperbolehkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fi isnain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. La hasada illa fi isnain. Jadi antum kalau mau hasad tidak boleh. Kalau mau iri tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali dalam dua hal nih yang diperbolehkan. Kalau antum hasad pada dua hal ini diperbolehkan, tapi kalau pada yang lainnya enggak boleh. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang diberi harta, ya, kemudian dia habiskan harta itu dalam kebenaran. Dia gunakan harta itu untuk kebenaran. Kita boleh iri enggak? Mungkin ada orang kaya, dia bantu fakir miskin, dia bantu
pesantren-pesantren, dia bantu masjid, dia bantu orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira kita iri nggak dengan orang yang seperti ini? Banyak harta, kemudian juga hartanya ini digunakan untuk kebaikan. Nah, ini namanya hasad, hasad yang diperbolehkan. Makanya hasad itu asli ini tidak boleh, tapi kecuali dalam dua hal. Yang tadi, kalau ada orang yang memiliki harta yang banyak, tapi harta itu dia gunakan untuk kebaikan, itu boleh itu. Tapi kalau antum ada orang punya harta banyak dan dia gunakan untuk kebaikan, tapi kita irinya, wah semoga hartanya habis, semoga nanti dia jadi miskin. Nah ini nggak boleh kalau begini. Tapi kalau kita kalau memandang, oh dia punya harta banyak, kemudian kita berharap kita juga pengen sih seperti dia, kalau punya harta pengen bantu orang, pengen meringankan beban orang. Nah ini hasad yang diperbolehkan itu dalam harta ya. Kemudian masalah ilmu, warajulun atahullahu al-hikmah, seseorang yang diberi hikmah. Hikmah itu berupa ilmu, berupa hafalan Quran. Antum kalau melihat teman antum yang hafal Quran, kemudian mutqin, bacaannya bagus, ya, tajwidnya bagus, kira-kira iri nggak melihat orang yang seperti ini? Ya. Tapi irinya itu bukan iri agar nikmatnya itu hilang, tapi iri kita, aduh saya pengen seperti dia kan. Nah ini iri yang diperbolehkan, atau hasad yang diperbolehkan. Fawa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kenapa? Karena orang yang tadi punya ilmu tadi atau punya hafalan itu, dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhlaknya seperti dalam Al-Quran, dia mengajar ya, dia praktekkan dalam sholatnya. Nah tentunya kita pun akan iri melihat kedua orang ini punya harta, hartanya dihabiskan untuk kebaikan, punya ilmu, ilmunya diamalkan ya. Nah ini hasad yang diperbolehkan, itu namanya ghibthah. Kemudian sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya suudon, berburuk sangka, negatif thinking pada orang lain ya, itu kan tadi tidak diperbolehkan ya. Tapi ada kondisi yang memperbolehkannya di sini ya. Dan ini tidak disebut sebagai ghibah. Kalau kita menyebutkan kesalahan-kesalahan atau keburukan orang lain ya, ini bukan disebut ghibah. Karena ghibah itu pada hakikatnya adalah dilarang oleh syariat. Bahkan ulama ada yang membuat kitab tentang ghibah yang diperbolehkan, yaitu Al-Imam Syaukani rahimahullah punya tulisan dengan judul Raf'ur Raibah amma yajuzu wa ma la yajuzu minal ghibah, yaitu menghapus keraguan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dari ghibah. Menurut antum ghibah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Ghibah itu apa sih? Ghibah itu menyebutkan keburukan orang lain. Dzikru akhika bima yakrah ya, menyebutkan aib atau ketidaksukaan saudaramu, itu ghibah. Tetapi ada ghibah itu yang diperbolehkan. Nah ini penting juga buat kehidupan kita bagi santri di pesantren nih. Jadi antum harus bisa membedakan mana yang ghibah murni yang dilarang oleh agama, mana yang ghibah ini ya tidak masalah kalau kita bicarakan gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan dan semuanya harus tahu agar kita bisa membedakan mana ghibah yang dilarang,
mana ghibah yang diperbolehkan. Waqad jama'a an-nadhim al-mawadhi' allati tubahu fiha al-ghibah lid-darurah biqaulihi. Ada bait yang mengumpulkan ya, dikumpulkan dalam satu bait ya. Yang mana bait ini memperbolehkan ghibah karena kondisi darurat ya. Nah, ghibah itu akan boleh statusnya kalau kondisinya darurat. Adzam laisa bi ghibatin fi siddah. Ya. Tidak ada celaan bagi orang yang berbuat ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin yang pertama orang yang terzolimi, wa mu'arrifin dan orang yang benar-benar makruf kesalahannya, udah masyhur lah yaitu berbuat salah seperti itu. Wa muhadzirin atau kita menghimbau manusia untuk tidak ikut kesalahannya. Wali mudhirin fisqon atau orang yang menampakkan kefasikannya. Wa mustaftin dan orang yang atau orang yang pengen minta fatwa, orang minta jawaban. Nah, ini boleh. Wa man talabal i'ana fi izalatil munkar dan orang yang pengen minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Ya. Ustaz akan jelaskan secara rinci ini. Jadi ada 6 perkara atau 6 hal ghibah itu diperbolehkan ya. Menyebut aib orang, menyebut kesalahan orang itu diperbolehkan dalam 6 hal ini. Nah, antum harus tahu yang ini nih. Jangan sampai nanti ketika ditanya, oh saya nggak mau Ustaz, nanti ghibah. Jangan, berarti antum tidak tahu ilmunya kalau begitu. Ghibah itu ada yang diperbolehkan. Pertama apa? At-tadzallum. Itu saat kita dizolimi. Nah, saat kita dizolimi boleh kita untuk membuka aib orang yang menzolimi kita. Antum nanti kalau diminta keterangan polisi, padahal kita terzolimi, siapa yang menganiaya kamu, siapa yang menyakiti kamu, nah kitanya nggak jawab, dikhawatirkan karena atau tadi dia berpikiran kalau dia menyebutkan kesalahan saudaranya itu disebut ghibah, itu salah. Atau nanti ada ustadz yang pengen tahu apa ini, ada terjadi masalah apa, kemudian menanyakan ke salah satu santrinya, akhirnya santri tersebut tidak mau berbicara. Kenapa? Karena dia berpikiran kalau menyebutkan kesalahan saudaranya itu disebut ghibah. Nah, ini prasangka yang salah, pemikiran yang salah ya. Kalau terzolimi atau dimintai keterangan, kita boleh untuk mengutarakan. Kalau kita menyembunyikan, justru kita itu at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Kita itu membantu pada perbuatan yang dosa dan permusuhan ya. Maka yajuzu lil madlum ayatadallam ila sultan wal qadi wa ghairiha mimman lahu wilayah aw lahu qudra ala insafi min dzalimi. Maka boleh antum ya, siapa yang dizolimi sama temennya atau sama kelasnya, sama siapapun lah, antum boleh lapor pada atasan antum, orang yang punya kekuasaan, yang mana ketika kita lapor kemungkinan ini yang menzolimi kita bisa berhenti untuk tidak menzolimi kita. Nah, itu boleh. Ini bukan disebut ghibah. Antum sebutkan aib-aibnya. Ustaz Afan, si fulan sering begini. Ustaz Afan begini. Nah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya kalau kita cerita kepada orang tersebut, ini kezoliman akan hilang gitu loh. Ya. Jadi paham ya? Kalau terzolimi berarti kita diperbolehkan. Itu ghibah yang tidak dilarang. Kemudian yang kedua, ini al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab. Ini kondisinya
kita berusaha untuk merubah kemungkaran dan menolak maksiat kepada kebenaran. Ya. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulanun ya'malu kadza fajrurhu wa nahwi dzalik wa yakunu maqsuduhu tawasul. Nah, ini yang kedua tuh mu'arrif. Ya sudah benar-benar kejahatannya itu udah ma'ruf lah, udah kebanyakan orang udah tahu nih si fulan ini begini nih perbuatannya nih. Semua orang sudah sering disakiti oleh dia. Tapi ya mungkin karena nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani lapor, akhirnya orang itu selalu membuat kegelisahan. Ya. Nah, kalau kita melapor kepada orang yang punya kewenangan ya untuk mencegah kemungkaran itu dan mengembalikan pada kebaikan, kita boleh. Ya, semuanya di suatu masyarakat ada yang membuat keresahan, orang itu membuat keresahan di masyarakat tersebut ya. Nah, bukan berarti kita kalau lapor polisi kita menggibahi orang tersebut, bukan. Atau ketika kita lapor ke aparat kita menggibahi orang itu bukan. Ya, itu bukan perbuatan ghibah. Ya, karena tujuannya dengan melakukan itu kita berusaha untuk menghilangkan kemungkaran ya. Dan ini pun bisa diterapkan di pesantren-pesantren. Ketika antum melihat ada kemungkaran dan ini sering dilakukan, ya boleh antum lapor. Antum buka itu aibnya, antum buka itu kesalahan orang yang melakukannya, boleh. Dan ini tidak disebut ghibah dan tidak ada dosa bagi orang yang melaporkannya. Justru kalau kita diam saja, berarti kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran atas apa yang dilakukan oleh mereka. Berarti kita membiarkan kemungkaran itu terus berjalan ya. Kemudian yang ketiga, al-istiftah. Ketika kita minta fatwa. Nah, ketika minta fatwa pun ini enggak masalah kalau kita menyebut aib saudara kita. Contoh, kita minta fatwanya atau minta jawaban dari seseorang. Kalau antum masih bisa menyembunyikan identitasnya, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, ya sebutkan sudah identitasnya. Ya. Contoh Ustaz, kalau ngambil barang orang lain itu, kalau fulan tuh sering ngambil barang orang lain, boleh nggak sih? Minta fatwanya dong, minta jawabannya, minta pernyataan antum tentang ini. Nah, itu boleh disebutkan ketika kita minta fatwa atau jawaban dari seseorang dan itu berkaitan dengan aib orang lain ya. Itu bukan ghibah juga yang begitu. Contoh seperti yang ini. Seperti yang dilakukan oleh sahabiyah ya, bernama Hindun. Wa qauliha ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Inna Aba Sufyan rajulun sahih. Ini minta fatwa, minta jawaban dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguhnya Aba Sufyan. Nah, ini menyebutkan nama orang. Sungguhnya Aba Sufyan itu rajulun sahih, laki-laki yang pelit. Ini bukan berarti membuka aibnya, tapi gimana sih fatwanya? Gimana, ada solusi enggak ya Rasulullah kan gitu. Nah, kalau bisa menyembunyikan identitas seseorang, kemudian kita bisa mendapatkan jawabannya, bagus. Tapi kalau tidak bisa menyembunyikannya, ya nggak apa-apa, sebutkan. Ya, itu dalam berfatwa ya. Antum pun begitu, boleh. Ketika pengen tanya sama ustadz, pengen apa yang perlu ditanyakan, boleh tanya saja. Ustadz, ini si fulan nih begini, bagaimana menurut antum?
Nah, itu bukan termasuk ghibah yang begitu ya. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatihim. Nah, tahdzirul muslimin minasyarr, jadi menghimbau orang muslim untuk tidak terjatuh pada kesalahan. Ya, kita boleh mengingatkan orang agar dia tidak ikut-ikutan dengan orang tersebut. Nah, itu boleh itu. Umpamanya ada orang yang terkenal dia itu akhlaknya buruk ya, mungkin suka minum-minuman, suka mencuri. Kita boleh mengingatkan saudara kita, tahdzirul muslimin, mengingatkan orang muslim atau saudara kita agar tidak bergaul dengan orang tersebut. Nah, itu tidak ghibah berarti. Jangan dekat-dekat dia itu suka begini, dia suka mencuri, dia suka minum-minuman, dia suka obat-obatan. Nah, berarti peringatan tersebut mengingatkan saudara kita agar tidak ikut-ikutan sifat buruk orang tersebut. Nah, ini juga tidak disebut ghibah ya, karena muhadzir, yaitu mengingatkan agar orang lain tidak ikut-ikutan dengan akhlak buruknya. Kemudian yang kelima, an yakuna muhajiran bi fiskihi au bid'atihi. Orang ini ya terkenal dengan kejahatannya, keburukannya, dengan kebid'ahannya, dengan kefasikannya, udah ma'ruf lah. Nah, mungkin di antara kita nih di sini dia itu terkenal ya bandelnya, ya nakalnya. Ya semua orang hampir tidak hampir tidak ada yang mengetahui lah, semua tahu lah. Semua tahu bahwa oh ya si fulan terkenal begini Ustaz. Nah, kalau sudah dia itu muhajiron, sudah terang-terangan berbuat fasik, berbuat jahat, kita pun boleh untuk menceritakan aibnya ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, at-ta'rif. Dia sudah ma'ruf dengan laqab. Fa idza kana al-insan ma'rufan bil laqab. Ketika ada seorang yang sudah diketahui laqabnya begitu ya, seperti kal a'mash ya, itu laqab ya. Wal asom, ada yang disebut al asom, bisu ya, atau tuli ya, atau buta, dia disebut gitu ya, berarti itu laqab, berarti udah ma'rufnya begitu. Itu juga bukan ghibah ya. Ada dulu ulama para perawi-perawi hadis, ada yang disebut al a'mash, al a'raj ya, al-asom, al-a'ma ya. Ini bukan mengejek atau bukan menggibahi seseorang, karena dia sudah ma'ruf, terkenalnya begitu itu. Terkenalnya laqabnya atau sebutan di masyarakat, ya sudah, oh dia itu fulan, oh fulan yang buta itu ya. Nah, itu berarti bukan ghibah, bukan menjelekkan saudaranya, karena memang masyarakat sudah mengenal, oh dia si fulan itu yang cacat ya, atau yang pincang, atau yang bisu ya, atau yang buta ya. Nah, berarti karena masyarakat mengenal dia seperti itu, berarti ini tidak disebut sebagai ghibah ya. Paham tuh? Jadi ghibah itu pada hakikatnya memang dilarang, cuman dalam kondisi darurat ghibah diperbolehkan, diperkenankan ya. Ya. Nah, antum nanti harus bisa membedakan mana ghibah yang dilarang, mana ghibah yang diperbolehkan ya. Begitu pula suudzon ya. Suudzon itu berburuk sangka juga ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Indakum soal, indakum iskal, indakum muskilah. Fahimtum jami'an? Ya, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita harus belajar dulu sebelum berkata dan beramal. Jadi kalau belum tahu ilmunya nggak usah ngomong. Kalau belum tahu ilmunya jangan beramal dulu. Cari ilmunya dulu. Dicari ilmunya. Kalau sudah yakin baru kita ucapkan, baru kita sebarkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan sedikit demi sedikit kita perbaiki akhlak kita sebagai penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran yang sejati bukan hanya menghafal lafaz-lafaznya saja, tetapi jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk hati kita dan orang melihat kita itu adalah Al-Quran yang sedang berjalan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.